membangun batasan atau boundaries agar batin tidak jadi tempat sampah orang. Guys nih. Kalian tuh baik boleh, tapi jangan jadi tempat sampah orang dong. Capek loh jadi tempat sampah orang gitu. Apalagi yang terlalu baik. Kang, berarti hidup tuh masa bodoh aja ya? Jangan. Masa bodoh berarti nggak nerima. Satu kesalahan itu tidak menghancurkan semua potensi kemanusiaan kita. Satu kesalahan tuh bukan berarti semuanya jadi runtuh, semuanya enggak sih. Ya salahnya cuma di situ. Di yang lainnya kan enggak. Jadi siapapun yang lagi nonton ini, belum ada yang gagal dalam hidup kalian. Kenapa? Karena kalian masih hidup, masih nonton. Apa sih yang membuat cemas, depresi ringan atau sedang, overthinking, dan burnout? Satu, rasa tidak aman atau yang disebut dengan aku terancam atau ditolak. Makanya orang ditolak itu kayak digencet pakai setum, guys. Nggak enak banget dan itu physically kerasa gitu. Makanya pastikan kalau nembak ya, 80% bakal diterima gitu. Karena jawaban paling nggak asik itu adalah, kayaknya kita mendingan jadi kakak adik deh. Aduh, itu nggak enak. Karena kalau kakak adik nggak bisa ngapa-ngapain itu masalahnya. Kata dokter Rama itu juga, bukan kata saya ya. Gitu, kan kadang-kadang menolak dengan halus gitu ya. Jadi nomor satu adalah kamu merasa terancam atau merasa ditolak. Yang kedua itu disebut dengan rasa tidak cukup. Kekurangan terus gitu. Jadi kurang lagi. Itu tuh kecemasan akan di situ gitu. Makanya kan kalau pinjam dalam perspektif teologis itu kenapa bersyukur itu menyehatkan. Kenapa? Karena merasa cukup itu sesuatu yang mahal banget loh. Kenapa coba? Banyak tuh belum tentu cukup. Sedikit apalagi. Cukup ya cukup gitu. Nah yang ketiga, itu yang disebut dengan yang namanya rasa bersalah ya toksik. Aku salah secara identitas bukan perilaku gitu. Jadi ngerasa bersalah terus. Jadi feeling guilty itu juga ngebuat si mesin-mesin diri kita akan menimbulkan cemas, depresi, ringan maupun sedang, overthinking dan burnout gitu teman-teman. Ya dapat ya. Jadi yang pertama ada civil war di sini, perang terus, perang batin gitu. Antara itu tadi tuh. Perang yang paling besar adalah merasa terancam atau ditolak, kurang-kurang terus dan merasa bersalah gitu. Self love memotong ketiganya dengan cara sederhana tapi dalam. Asik. Nih teman-teman, obatnya. Ya kira-kira ini bisa dilakukan, gak harus langsung datang ke dokter Rama sih. Kalau ke dokter Rama tuh kata dokter Rama kalau udah memang udah parah lah gitu ya, baru nyampe ke situ. Jadi semoga sebelum datang ke dokter Rama udah bisa ditangani gitu. Nomor satu, how become self love? Gimana caranya menjadi self love? Nomor satu nih. Tadi kan ada yang nanya cara move on, caranya berubah, gitu ya. Nomor satu, menerima emosi tanpa mengusirnya. Waduh teman-teman. This is the best part. Kamu ngalamin apa aja, ngerasa apa aja, emosi apa aja yang lagi hadir, menerima tanpa diusir. Dah, emosi bukan musuh, tapi emosi adalah sinyal. Kalau itu ditutup-tutupin terus, atau bahkan dianggap nggak ada, kamu nggak dapat pesannya gitu anyway. Oke, tadi satu apa teman-teman? Menerima emosi tanpa mengusirnya. Jadi kita terima, embrace. Nah, ada orang suka ngomong gini nih. Kang, berarti hidup tuh masa bodoh aja ya? Jangan. Masa bodoh berarti nggak nerima. Memang di nggak adain, tapi dengan penolakan. Namanya jadi masa bodoh gitu. Nah makanya konteksnya adalah saat kita bicara dalam menerima tadi, self love tadi, itu intinya adalah sekali lagi, embrace. Gitu. Jadi beda antara embrace dan ignore. Itu dua hal yang berbeda. Masa bodoh dan nerima itu dua hal yang berbeda. Yang kedua, membedakan aku salah perilaku versus aku buruk sebagai manusia. Jadi gini teman-teman, satu kesalahan itu tidak menghancurkan semua potensi kemanusiaan kita. Gitu ya, jadi satu kesalahan tuh bukan berarti semuanya jadi runtuh, semuanya enggak sih. Ya salahnya cuma di situ, di yang lainnya kan enggak gitu. Ya dapat ya. Jadi jangan bilang aku tuh gagal banget hidupnya. Lah,
Gimana mau ngomong gagal kan ini juga masih dalam permainan, betul nggak? Di sepak bola yang 90 menit, menit kelima kebobolan 2-0, nggak bisa ngomong kalah. Kan belum beres permainannya gitu. Jadi siapapun yang lagi nonton ini, belum ada yang gagal dalam hidup kalian. Kenapa? Karena kalian masih hidup, masih nonton live ya. Kecuali kalian udah jadi hantu gentayangan, yang nontonnya nggak pakai tubuh fisik lagi, yang nontonnya hanya kayak Casper, nah kalian gagal berarti. Tapi kalau udah jadi Casper gimana cara nontonnya, kan nggak bisa mencet ya. Mau mencet kan tembus ya. Ini misalnya udah jadi Casper nih, mau mencet handphone kan tembus ya, nggak bisa nonton live juga sih. Jadi yang masih nonton live tidak ada yang gagal dalam hidupnya ya. Yang ketiga, itu disebut dengan yang namanya membangun batasan atau boundaries agar batin tidak jadi tempat sampah orang. Guys nih, kalian tuh baik boleh, tapi jangan jadi tempat sampah orang dong. Capek loh jadi tempat sampah orang gitu. Apalagi yang terlalu baik. Dan terlalu baik juga salah satu penolakan yang gak enak. Kamu tuh terlalu baik buat aku, jadi aku gak milih kamu. Aduh, itu sedih banget. Ini yang 1200 mungkin ya, 70%-nya kalian sampah orang lain. Sekitar 70%. Kalau dihitung satu-satu kayaknya nyampe deh ya. Gitu guys. Nah, mau pada sembuh kan intinya kan? Kan intinya mau pada sembuh. Orang yang sembuh nomor satu adalah orang yang sadar dirinya sakit. Itu dulu. Jadi kalau nggak sadar dirinya sakit, wah denial namanya. Are you okay? I'm fine. Kamu okay? I'm okay. Bukannya kamu gimana-gimana ada gini, enggak kok nggak apa-apa, itu biasa. Nah, saat ditutup-tutupin teman-teman, ya sorry to say, nggak akan sembuh aja. Ya. Mental sembuh di sini bukan berarti tidak sedih. It's okay to not be okay, guys. Sedih itu nggak masalah loh. Sedih tidak lagi membuatmu hancur, cemas tidak lagi mengambil alih kemudi, pikiran tidak lagi jadi algojo. Pikiran tuh paradoks loh, di satu sisi bisa mengembangkan, di satu sisi bisa jadi algojo, bisa jadi tukang apa ya, menilai gitu. Makanya di satu buku ya, di bukunya Bold, Be Bold, nah, kamu tuh pakai pikiran kayak pakai alat gitu. Artinya pakai saat digunakan, saat perlu digunakan gitu maksudnya. Ya kan kebanyakan pikiran lagi nggak mau dipakai, tapi pikiran yang pakai kita gitu. Makanya overthinking lah, ngelihat cemas lah, stalking mantan mulu gitu intinya. Terus dicek friendshipnya, terus ketemu, wah udahlah gitu. Itu kan overthinking kali. Bener nggak? Apalagi mantan yang bucin banget. Dampak ke fisik nih teman-teman. Karena tubuh percaya sinyal yang kamu kirim ke diri sendiri nih teman-teman. Sinyal yang kamu kirim ke diri kamu sendiri, tubuh tuh tahu loh. Jadi gini, pikiran kita, tubuh nih ya, tubuh nih. Teman-teman bisa bedain ya, ada mode yang namanya fight or flight. Fight or flight itu urusannya adalah ngelawan dan kabur terus. Contoh, saya kasih contoh dulu ya, supaya nanti ngerti maksudnya dari biologis. Kita bicara dalam konteks biologis. Tubuh itu mesin yang sensitif terhadap sinyal. Sinyal bahaya, mode bertahan, tegang, sulit tidur, craving, inflamasi naik. Kalau sinyalnya aman, mode perbaikan, tidur lebih dalam, pencernaan lebih baik, pemulihan lebih cepat. Kebayang nggak? Kalau kita ada di sinyal bahaya terus, berarti fight or flight, berarti tubuh kita tuh jarang tumbuh teman-teman. Jadi cemas khawatir, udah aja. Contoh nih ya, saya kasih contoh. Otak kita nggak bisa membedakan, tubuh kita nggak bisa membedakan mana yang terjadi real dan mana yang terjadi di dalam benak, pikiran, halusinasi, ya imajinasi lah bahasa gampangnya. Ngomong-ngomong, kalian lagi ngelihat saya real nggak? Coba saya nanya.
Kalau telunjuk ini saya tanya, ngelihat si Abu ada di mana? Kalau tadi pada gini nih, berarti kalian mabuk. Nah, kalau jawab di layar, kalian mabuk guys. Berarti emang belum nyampe, nggak apa-apa ya. Sabar aja ya, nggak apa-apa. Galau, semua image yang di luar terjadi di dalam diri kita. Yang di luar itu cuman hologramnya aja kan. Bahwa siapapun yang di luar diri kita terbentuk di dalam diri kita anyway. Within, hidup tuh nggak ada yang terjadi di luar diri kita. Yang di luar itu hanyalah pantulannya. Ya, nanti kita dalemin kapan-kapan tentang itu. Nah, cuman yang ingin dibahas lagi adalah, yuk teman-teman, siap ya. 1.200 orang ini yang pengen lebih baik hidupnya, pengen lebih sembuh dari mental yang kemarin acak-acakan, pengen lebih baik, dan ini nanti kaitannya sama rezeki, kaitannya sama penghidupan yang lebih baik. Kita mulai dengan self-love dan caranya adalah, self-love sering mengubah kebiasaan paling biologis. Rubahlah biologismu. Nih yang udah jelas-jelas. 1, perbaiki tidur, itu nomor 1. Bukan lagi nanti aja, tapi kebutuhan sakral. Tidur itu kebutuhan sakralmu. Ya jangan anggap remeh bobo guys. Ya paham ya. Yang saking sibuk banget, kita bisa mengorbankan kesibukan kita daripada tidurnya gitu. Karena dianggap tidur mah gampang nanti lagi, hati-hati loh. Tidur adalah biologis kita dan itu disebut konteksnya adalah kebutuhan sakral. Itu nomor 1. Yang kedua, makan. Bukan lagi peralihan emosi atau menghubung tubuh. Tapi makan adalah memberi nutrisi kepada tubuh biologis, bukan ngasih makan psikologismu. Lapar psikologis adalah craving, lapar psikologis adalah tetangga beli pengen. Kalau kata orang Sunda namanya kabita. Kabita tuh apa ya? Craving, ngiler, padahal nggak pengen-pengen banget gitu. Ya, paham ya? Makanya nanti ngerti kenapa di bulan Ramadan tidur dan makan tuh diberesin gitu. Nah, yang ketiga nih, olahraga guys. Udah. Saya yakin ya, rada yakin sih. 1.300 orang ini yang rajin olahraga kurang dari 5%. Less than 5% aja udah. Sok saya mau nanya jujur ya, jawab di typing. Kapan terakhir kalian olahraga serius, olahraga yang niat, olahraga yang beneran diizinkan gitu. Sok kapan terakhir? Coba jawab di typing. Nah, bagus tuh. Terakhir olahraga 2025. Untung masih hidup. Udah bener tebakan saya jitu kayaknya 5% ini mah kayaknya Wah gawat guys. 6 bulan lalu tuh, bulan 10 coba. Wah keren tuh yang aktif fitness sebulan lalu. Nih ya teman-teman ya. Nih waktu ngobrol sama Ade Rai nih ya. Dia bilang gini, banyaklah menabung otot karena otot adalah investasi masa depan. Nih ya, saya mau kasih analogi ya. Memang nggak langsung relate secara secara direct gitu, tapi ini akan ada kaitannya sama keseluruhan nih. Tubuh yang sering olahraga berkaitan sama jiwa. Jiwa itu ada 3, pikiran, perasaan, emosi. Oke? Olahraga yang oke membentuk emosi yang baik. Emosi itu energi in motion. Emosi yang baik membentuk perasaan yang baik. Perasaan yang baik membentuk pikiran yang baik. Pikiran yang baik membentuk pilihan yang baik.
Sampai sini oke? So artinya apa? Kalau kalian olahraganya oke, pikirannya cenderung jauh lebih oke. Jadi saya selalu mau bilang bahwa pilihan yang oke membentuk perilaku dan itu yang namanya akhlak. Jadi olahraga yang rajin membentuk akhlak lebih baik dan kelancaran rezeki, itu intinya. Dapat ya teman-teman ya? Sok dimulai. Mau seminggu sekali kek, seminggu 2 kali kek. Gitu. Artinya apa? Kalau olahraga ini saya tulis gini. Olahraga atau gerak bukan lagi pembuktian tapi perawatan. Itu adalah bentuk merawatnya tubuh loh, ibadah teman-teman. Ini tuh nih asetnya Tuhan. Oh, pakai bahasa teologi sedikit ya. Asetnya Tuhan nih, kalau nggak dirawat siapa yang mau ngerawat gitu. Nah yang terakhir itu napas dan relaksasi gitu. Nah jadi yuk teman-teman, mari kita rubah segala sesuatu dari biologis aja dulu. Oke? Bobo diberesin, makan dibenerin, gerak badan, olahraga, sama banyak nanti relaksasi atau yang disebut dengan meditasi lah. Karena itu bukan gaya-gayaan tapi regulasi syaraf teman-teman. Karena kan syaraf ini kalau kata dokter Ama otonom, otomatis. Kalau otonomnya ke tempat-tempat yang tegang terus, ya capek deh gitu, fight or flight mulu gitu intinya. Oke ya teman-teman ya. Tapi anyway, hopefully obrolan yang barusan kita obrolin gitu, ada something gitu teman-teman. Ya pada dasarnya tidak akan ada orang yang akan menyayangi kita, tidak akan ada orang yang akan care sama kita kecuali kita menyayangi dan kita peduli dan care sama diri sendiri. Udahlah, lupakan semua mantan-mantan kalian. Buktinya saat kalian sedih sekarang gak ada yang nge-WhatsApp ya. Oke guys, sampai ketemu di gabut-gabut berikutnya. Sehat selalu, ya, keep happy. Oke guys, sip ya, dapat ya. Dikit-dikit sebagai penutup, dapat apa sore hari ini? Silakan, supaya ada evaluasi. Kalau udah dapat, saatnya untuk dikerjain. Soalnya cuma tahu terus, nggak akan merubah apa-apa. Oke teman-teman ya. Thank you guys, love you all, sehat selalu, keep happy dan see you soon ya. Dadah.